You're one of the more popular narrators di Indonesia. Lu videonya udah ratusan. Gue selalu ngelihat Indonesia nih narasinya keren banget, tapi naratornya kurang. Oh, oke. Nah, narasinya keren. Nah, naratornya kurang. Kurang bullshitter. Ya, bullshitter yang bisa nge-backup bullshitnya. Oke. Ya kan? Oke, that's good. Nah, ini That's a good statement. That's a good statement. Gue mau ramu kepentingan kita untuk mengedepankan ilmu alam sama kepentingan kita untuk membuahkan narator sebanyak mungkin. Gue pengen tahu pandangan lu gimana sih mengenai hal-hal seperti itu? Ada 2 orang yang saat ini menjadi acuan gue karena kan gue hobinya baca, as you know, gue hobi baca. Jadi buku di bawah bendera revolusinya Pak Karno, itu waktu gue baca, itu benar-benar kayak, dia menulis itu benar-benar kayak novel, cara Pak Karno menulis. Jadi kita langsung larut gitu, dia masuk, dia ngelihat cewek ini keangkat 1, kita terima, walaupun cuma ini loh, belahan. Tapi dia tulis di buku seperti bukunya Hitler, Mein Kampf, Perjuanganku. Terus di zaman modern ini, gua nggak bisa tidak mencintai orang ini yang namanya Obama. Gila speech-nya. Ya, top. Dia bisa, akhirnya gue belajar bahwa ini bukan ilmu baru, tapi gue ambil sendiri karena latar belakang applied psychology itu, oke, bisa gue tarik sini, bisa gue tarik sini. Jadi kelebihan 2 orang ini, versi gue adalah, mereka adalah imajinatif naratif. Jadi waktu dia melakukan narasi, orang berimajinasi. Jadi theater of mind-nya main. Gitu, theater of mind. Jadi banyak orang yang bernarasi, misalnya, maaf ya, sholat Jumat gue denger Ustadz ngomong, begitu ditanya, bini gue, tadi ceramahnya apa? Nah, itu dia. Karena narasi saja, tidak berimajinasi kitanya, gitu ya. Nah, Obama termasuk orang yang gue idol, gitu ya. Jadi hampir setiap 2 malam sekali gue cari the last speech of Obama, ini Obama ngomong dan gue adore gitu ya. Jadi gue pengen belajar dari dia jauh. Dan Pak Karno juga video-video kan sekarang kita, untung ada video gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi narasinya, gue bener-bener pengen, mungkin gue kalau diperkenankan adalah menjadi imajinatif narator untuk kepentingan mempromosikan lu udah cukup Indonesia. Efektif lu, karena lu kalau tiap cerita, muka lu nggak ada kan di video. Oh iya, karena kan jelek muka gua, jadi kan gua malu. Tanpa muka lu aja, lu udah bisa memicu orang, memprovokasi orang untuk berimajinasi. Asik, Ya kan? oke. Itu kalau menurut gua mencerdaskan. Asik. Ya kan? Supaya orang bisa stretch the imagination. Betul. Tapi gua mau rewind dikit deh, balik ke Obama. Being the devil's advocate, ya. Siapa nih? Banyak kritikan mengenai Obama adalah pidato tuh nggak menjawab segalanya. Agree. Ya kan? Ujung-ujungnya lo harus bisa korelasikan ke aksi. Nah, dia termasuk yang mana nih? Kalau menurut gua banyak yang tetap ngeritik dia. Dia mungkin pidatonya oke banget. Tapi banyak hal-hal yang dia bisa lakukan tidak dilakukan selama 8 tahun. Good. Oke. Agree. Kalau gue sih mungkin agak-agak bisa berdebat di topik itu ya. Tapi salah satu yang dikritik oleh banyak orang, khususnya yang di sayap kanan, adalah mungkin dia menggelembungkan defisit. Tapi kalau gue lihat, Republik pasca Obama lebih menggelembungkan defisit. Ya, waktu itu kan dia menggelembungkan defisit karena pencetakan uang atau quantitative easing 2009 ke atas. Ya karena shit happen kan 2008-nya. Iya. Dan yang kedua mungkin dia, ini bukan dari sayap kanan tapi dari beberapa sumber atau sudut, dia mungkin kurang mengeluarkan regulatory oversight yang ketat terhadap sektor perbankan. Setelah dia lakukan rekapitalisasi, dia kurang ketat supervisinya dan segalanya. Sehingga terjadilah pemborosan, kesembronoan di Wall Street, di mana Wall Street nggak ketemu dengan Main Street. Setuju. Ya kan? Setuju. Ya, kalau dan yang parah menurut gua, Obama adalah sewaktu dia Obamacare itu membuat pharmaceutical menjadi, ya jadi kalau sekarang di belakangnya COVID adalah pharmaceutical yang sakit hati, kita nggak heran, gitu. Dia terlalu darling kan waktu itu. Sementara Trump saat ini menebas itu semua kan, gitu. Ya, gue bilang wah ini dia
take a side ini di bernegaranya gitu kan. Betul, Harusnya betul. bernegara kan nggak ada take a side ya, nggak ada. Ya IPO, Lexos, Bud Hankam ya udah rata. Ya. Jangan satu yang lebih gitu. Ya. Dia waktu itu melakukan itu. Anyway, tapi yang saya pikir adalah kita belajar banyak. Kita ambil bagus-bagusnya aja. Tapi gue pengen balik ke lo nih. Oke. Lo tuh sebetulnya cukup bisa menjadi imaginative narrator, ya kan? Tapi gimana supaya Indonesia tuh bisa mass produce narator-narator? Karena yang bikin gue sebel tuh kalau kita keluar negeri, orang tuh lebih seneng ngobrol mengenai India, Tiongkok, ya kan? Kalau India, gue paham lah karena mereka jago ngecap, ya kan? Dan they like to argue for the sake of arguing. Bukan for the sake of the substance, Iya, betul. ya kan? Kalau China, ya karena mereka produsen, they're the factory of the world, ya inevitably mereka harus diperbincangkan. Ya. Negara kecil Singapura yang populasinya cuma 5,5 juta itu jadi topik pembicaraan, bahkan bisa menyinarkan soft power yang jauh lebih banyak daripada kita. Padahal kita gila loh, 270 juta. Third biggest democracy, fourth most populous country. Kurang narator kan? Gimana supaya ada 100 narator? Dia bisa ngajar di sekolah yang keren di Eropa, di Jepang, di Tiongkok, Australia, Amerika. Dia bisa menemukan sesuatu yang keren banget, yang bisa diperbincangkan oleh dunia. Tanpa mengurangi rasa hormat ke bangsa Indonesia. Budaya Indonesia itu budaya pitutur. Bertutur, bukan budaya baca. Jadi bagaimana membuat budaya kita baca, dan pada saat baca dia ininya main kan. Nah, kita harus mempromosikan membaca, tapi dari yang sederhana dulu. Jadi kebiasaan misalnya all presiden Amerika atau first lady-nya selalu datang ke TK-TK bacain. Nah, apa kita harus buat gerakan Indonesia membaca kali ya? Dan itu tidak harus ada kita, karena sekarang by YouTube kita bisa menyebarkan virus itu gitu. Baca. Yang kedua adalah bahkan lu bisa ke Blinkist, udah dengerin aja berapa menit. Dan yang kurang saat ini adalah buku-buku bagus. Jadi ada yang pernah bilang orang Indonesia nggak suka baca. No, buku bagusnya nggak ada. Begitu ada buku bagus, orang kita baca juga kok. Gue kurang sependapat. Really? Gue kalau ke toko buku tuh gue nggak nyari topik yang gue suka. Nyari yang apa jadi? Random. Iya. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Rasanya bahasa Indonesia ada yang. Ya kalau bahasa Indonesia mungkin agak-agak bias ke sejarah kalau gue beli buku, ya kan? Tapi kalau bahasa Inggris gue ke toko buku gue random aja begitu. Kalau bahasa Inggris itu mengenai physics kayak, mengenai sociology atau mengenai apa itu gue baca. This is interesting. Kita sama-sama penggila baca. Kalau kita datang ke toko buku, anggap toko buku yang ada di Indonesia begitu baca, kita suruh nyari sendiri referensinya. Tapi kalau kita di Times atau di Singapura deh, itu langganan. Begitu datang, bosman datang, dia udah tahu. 2 ngawal. I need a geopolitics book. Okay, have you read this Fire about Trump, how dia become narcissism dan lain sebagainya? Oke, apa isinya? Dia cerita. Terus kalau gue baca ini di toko bukunya, dia mereferensikan. Wow. Jadi kita kalau di Indonesia nyari buku. Gue nggak pernah digituin. Oke. I mean, you're getting better service than I do. Jadi kalau ke sana kita nyari knowledge. Kalau ke Indonesia kita nyari buku. Dia bilang, lu udah baca Asian Water nggak? This is how China become strong karena menguasai water, katanya. Tell me isinya. Dia cerita gini. Oke, I buy this book. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang penjaga bukunya itu dia baca bukunya dan kita dikasih knowledge. Jadi menurut saya kalau itu terjadi di semua toko buku, ada referensinya, kita tahu apa yang kita cari. Jadi bukan nyari buku, kita nyari knowledge. Ada enablernya ya di toko. Agree. Itu yang makanya kita datang. Tapi lu kalau ngomong begini ya itu manifestasi dari kemalasan kita juga. Kita harus diprovokasi seperti itu. Agree. Iya juga. Iya kan? Iya. Jadi itu kalau menurut gue lebih sistemik. Itu di-spoil sih sebenarnya kitanya. Kan? Dan diarahkan, di leading untuk dibaca gitu. Iya. Nah, how do we fix that? Harus di-enable dulu, baru nanti lama-kelamaan enablernya ditarik supaya mereka secara innate
mau datang sendiri ke toko buku atau Kan, ke Amazon iya. atau kemana, mesen. Kan kita kalau naik sepeda roda 4 jadi roda 2 Iya. kita harus begitu dulu. Paham. Begitu. Menurutku ya harus di Oke. guide karena nature itu sedikit orang dibentuk dengan Iya. kebanyakan nurture.